Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja dimanapun kalian berada ya. Oke, nah pada tema kali ini saya akan membahas tentang suatu tema yang mungkin pernah kalian alami ya, tentang hobi aquascape ini. Jadi saya akan membahas tentang kapan sih saya memulai hobi aquascape, kapan mulai berbisnis, ada pengalaman buruk apa, ada pengalaman pahit apa, baik apa ya. Intinya kapan saya memulai ini dan bagaimana hingga akhirnya saya bisa pada titik sekarang, walaupun saya masih terus memulai ya, masih belum ada apa-apanya, bukan juga artis, bukan juga orang terkenal seperti itu. Namun ada beberapa hal yang bisa saya bagikan dan bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi begini ya, saya itu sebenarnya asli dari Kalimantan. Saya lahir di Pontianak, seperti itu. Saya besar di sana, sekolah di sana. Saya besar di Sambas, teman-teman ya. Setelah lahir dari Pontianak, saya kemudian pindah ke Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Saya sekolah hingga SMP di sana. Kemudian saya lanjutkan kuliah di Malang, teman-teman. Saya tahun 2011 di Malang. Di Malang itulah saya mulai mengenal aquascape pada tahun 2013. Di situ salah satu mentor saya yang paling saya kagumi ya, dan saya banyak belajar itu dari Jopi ya, Ko Jopi Aquatrend. Nah di situ saya pernah magang di tokonya selama mungkin hampir 1 tahun. Dan disitulah saya juga kenal sama teman-teman aquascape yang ada di Malang yang mungkin sudah besar sekarang seperti Heri Rasio, kemudian Marcel ya, dan banyak yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini semua. Disitulah saya mulai mengawali bisnis saya dengan menjadi eksportir busi Palandra dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Nah, kenapa kok nggak sampai sekarang bang ekspornya? Nah begini teman-teman, saya besar di ekspor namun juga hancur di ekspor. Salah siapa bang? Salah saya sendiri gitu ya, karena memang dari segi manajemen saya kurang ahli ya. Saya bisnis pemula yang memang saya tidak ada basic di keluarga maupun di pendidikan, saya tidak belajar bisnis seperti itu, sehingga saya di situ akhirnya bisnis ekspor saya justru hancur berantakan ya. Karena salah satu penyebabnya itu ya, selain dari kekurangan dari saya pribadi saat itu, saya itu terlalu tidak fokus ya teman-teman ya. Jadi contohnya begini. Nah pada saat itu saya itu ditipu kena tipu oleh salah satu orang di Kalimantan Tengah ya. Barang saya nggak dikirim ya, uang udah saya bayar. Nah buruknya saat itu saya menerima orderan dari luar negeri dengan jumlah yang banyak sekali, puluhan juta. Nah ketika akhirnya saya nggak dikirim barangnya dari Kalimantan itu, saya juga nggak bisa ngirim dong ke pelanggan saya. Sebenarnya simpel banget, tinggal balikin aja duitnya gitu kan. Tapi yang jadi kasusnya duitnya itu udah nggak ada teman-teman. Jadi gini, ketika kita mulai suatu bisnis, saya saat itu di pikiran ini itu banyak banget yang ingin kita lakukan, bisnis apa lagi. Jadi saat itu saya mulai melakukan bisnis merpati ikan cupang gitu ya. Jadi banyak habis di situ gitu. Yang belum tentu sukses. Akhirnya apa? Uangnya habis ke situ ya, dan akhirnya saya tidak bisa mengembalikan ke customer. Akhirnya pada tahun 2019 awal saya fokus untuk budidaya tanaman aquascape ya, mulai dari stem, anubias, cryptocorin, echinodorus di situ. Nah, akhirnya mulailah di situ saya fokus gitu ya, menjalankan pangsa pasar lokal. Nah, ketika saya berpraktek di situ, terus kemudian melakukan banyak hal tentang budidaya tanaman, saya rasa ini sia-sia kalau andai kata ini saya pakai sendiri gitu. Karena begini teman-teman, banyak di luar sana yang itu masih melakukan bisnis yang kurang jujur ya. Sebenarnya begini, maksudnya kurang jujur itu apa? Nah di pengalaman saya ya, semoga sekarang saya sudah nggak ada ya, semoga sekarang sudah nggak ada. Nah jadi banyak seller-seller nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang aquascape, tentang tanaman, tentang tips dan triknya ya, untuk mendapatkan keuntungan lebih ya. Ada suatu kasus misalnya tanaman ini dibikin langka, wah ini langka, ini sulit, ini nggak bisa daun darat gitu ya. Pernah beredar saat itu Rotala ramosior ya. Nah ini nggak bisa nih daun darat nih, harus daun air gitu, dan itu menyebar umum sekali. Kemudian saya bantah, oh itu nggak kok, bisa kok itu daun darat gitu kan, saya buktikan dengan video saya. Nah itulah tujuan saya sebenarnya, kenapa saya membuat konten
YouTube terkait farm. Jadi saya ingin mengedukasi ke kalian semua bahwa aquascape itu bisa menjadi lahan pemasukan baru dan sebenarnya budidayanya itu tidak sulit ya. Tinggal kalian bagaimana mau nggak mencoba menanam itu dan riset ya, karena saya pun banyak sekali gagal dalam budidaya ketika saya tidak tahu bagaimana caranya gitu kan, dan banyak orang itu yang tertutup. Nah, ketika saya belajar dulu ya, dimanapun itu banyak sekali orang-orang itu yang tidak mau berbagi ilmu kepada saya, tidak mau mengatakan dari mana sumbernya, caranya, intinya sulit sekali gitu. Dan akhirnya saya harus merintis merangkak dari nol untuk mengetahui seluk-beluk aquascape, budidaya dan lain-lain. Nah, saya tidak ingin kalian itu merasakan apa yang saya rasakan kala itu gitu, yaitu susah mencari ilmu tentang per-aquascape-an, terutama budidaya, sumber barang dari mana gitu kan ya. Itu saya tidak ingin kalian mengalami. Nah, sisi negatifnya ada teman-teman ketika saya berusaha seperti itu gitu ya. Sisi negatifnya adalah bahwa banyak juga orang yang nggak senang dengan hadirnya saya, dengan hadirnya konten-konten seperti itu ya. Karena banyak di daerah Indonesia ini, saya tidak akan menyebutkan di mana gitu ya, itu yang mereka masih memanfaatkan ketidaktahuan pembeli ya, kemudian mempremiumkan suatu item, melangkahkan suatu item, dan akhirnya mengambil keuntungan yang besar di situ ya. Itu akibatnya kalau menurut analisa saya karena mereka punya barang yang sedikit, tidak punya lahan ya, mungkin hanya ada di sekitar rumah, sehingga bagaimana caranya dengan lahan yang terbatas itu mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara ya seperti itu, sedikit ngibul dalam tanda kutip, mungkin tidak ngibul tanamannya gitu ya. Ini benar Ludwigia sp. White, tapi kibulnya itu tentang kelangkaan tanaman ini, kesulitan tanaman ini gitu ya. Latar belakang tanaman itulah yang mungkin diputar balikan faktanya sehingga layak untuk dijual mahal gitu ya. Nah, akhirnya banyak itu saya dapat teguran, kemudian dapat SMS, dapat teror ya, bahkan pernah mau disamperin, itu sering. Jadi saya tetap konsisten melakukan itu semua demi kalian, dan tentunya demi saya juga dong. Nggak mungkin saya tulus seperti itu kayak malaikat kan, enggak ya. Tentunya saya melakukan salah satu metode ini ya, atau bermain YouTube kepada kalian, men-share semuanya itu ya tentunya untuk promosi agar orang kenal siapa saya, siapa itu Aquarimba, Rimba Borneo ya, dan bisa menjalin hubungan yang lebih akrab kepada penonton dan calon pembeli, sehingga mereka lebih trust, lebih percaya ketika belanja di tempat saya. Saya juga kan buka Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Nah, sehingga apa, ketika mereka lihat di YouTube itu mereka akan lebih percaya, oh ini loh ada farmnya, ini loh orangnya gitu kan. Dan ketika saya sedang meliput suatu tanaman, suatu aquascape yang di dalamnya ada tanaman A sampai Z, harapan saya itu juga bisa membuat orang-orang itu tertarik dengan tanaman tersebut dan beli di toko saya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita ke segmen selanjutnya, yaitu Bang, berapa sih sebenarnya yang bisa Abang hasilkan dari bisnis seperti ini? Sebenarnya yang saya hasilkan kala ini itu masih jauh dari ketika saya ekspor dulu ya, cuma hasilnya lebih kelihatan karena saya sekarang fokus ya. Kalau dulu tuh nggak fokus, saya uangnya saya pakai ke sana, coba-coba bisnis ini, bisnis itu, untuk foya-foya dan lain-lain ya. Kalau sekarang enggak ya, 90% itu saya pakai untuk pengembangan usaha dan 10%-nya itu untuk gaji saya pribadi. Nah, banyak nggak sih Bang sebenarnya, dan berapa sih hasil pendapatan dari gaji YouTube ya, dan dibanding dengan apa yang saya dapat ketika saya melakukan penjualan offline di sini atau online seperti itu. Saya tidak akan menyebutkan nominal, cuma begini teman-teman, saya itu gajian YouTube itu tidak tiap bulan ya. Teman-teman tahu kenapa sih kok YouTube itu tidak tiap bulan ya, kalian cari tahu sendiri. Intinya saya gajian dari YouTube itu mungkin 2 bulan 1 kali. Jadi pendapatan saya itu per bulannya tidak cukup untuk monetize, atau syarat minimum dana itu bisa dicairkan dari AdSense ya. Nah, jadi 2 bulan sekali. Nah, pendapatan offline saya itu hampir 30 kalinya gitu. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan membuat suatu quiz untuk the next video ya, Q&A atau FAQ gitu ya. Jadi kalian buat pertanyaan di kolom komentar di sini ya, dan pertanyaan kalian seputar aquascape, seputar budidaya, seputar apapun yang berhubungan dengan Aquarimba, aquascape dan turunannya,
Nah, 10 pertanyaan yang akan saya jawab di video berikutnya ya, bagi orang yang bisa saya pilih itu akan mendapatkan apa ya? Penghargaan dari saya, dan saya rahasiakan apa itu, berapa banyak gitu ya. Supaya ya secret aja ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat kalian. Apabila ada perkataan saya yang salah, menyinggung atau tidak enak, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan saya dari membuat video ini adalah hanya ingin berbagi sama kalian, berbagi informasi, dan semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi buat kalian, menjadi ilmu. Yang nggak penting ya silahkan dibuang saja. Jika kalian tidak suka, jangan di-subscribe. Oke, tinggal dislike aja seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.